Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan kali ini saya bersama Bapak Nicholas David. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan kami yang terdahulu, yaitu mencintai sampai mati. Kami telah membicarakan tentang mengatasi konflik, dan kali ini kita akan membicarakan tentang memelihara cinta. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, karena bagian memelihara cinta ini juga terkait dengan bagian yang pertama mengenai mengatasi konflik supaya kita bisa saling mengasihi pasangan kita itu sampai akhir hayat kita masing-masing. Mungkin Pak Paul bisa mengulas secara singkat hal-hal apa yang Pak Paul bicarakan atau kita bicarakan tentang mengatasi konflik itu, Pak Paul. Jadi kita ini sedang membicarakan satu topik, yaitu bagaimana bisa tetap mencintai sampai akhir hayat kita ya di dalam pernikahan. Nah, ada dua hal yang mesti kita lakukan, yaitu pertama, kita mesti dapat mengatasi konflik. Kalau kita nggak bisa mengatasi konflik, maka konflik itu nantinya akan menggerogoti pernikahan kita. Dan yang kedua adalah kita mesti memelihara cinta, sebab cinta itu memang mesti dipelihara untuk tetap bertahan dan bertumbuh. Nah, kita sudah bahas beberapa prinsip umum dalam mengatasi konflik. Misalkan kita bahas pertama, kita mesti menyediakan waktu yang cukup. Ya, terburu-buru berkonflik itu nggak akan bisa ya produktif. Atau yang kedua adalah dengarkan baik-baik, jangan sibuk. Pokoknya asal didengarkan supaya pasangan ngerti yang saya maksud, jangan. Kita mesti mendengarkan baik-baik. Ketiga, biasakan untuk satu konflik satu masalah. Jangan sampai satu konflik akhirnya membahas 10 masalah, nggak habis-habis, jangan ya. Yang berikut adalah akuilah bagian kita sekecil apapun. Jangan pokoknya tunggu pasangan dulu mengaku bagian kesalahannya apa, jangan. Kita juga ya mesti berani berkata, oke, saya salah di sini, saya minta maaf di sini. Terus kita juga mesti belajar menggunakan cara yang benar ya, jangan sampai nada suara kita membentak-bentak pasangan, kita membanting pintu atau apa, jangan gunakan cara-cara yang salah. Dan yang terakhir adalah kita berdoa. Jangan sampai kita itu dalam konflik lupa berdoa. Minta tolong kepada Tuhan, sebab Tuhan ada dalam konflik kita. Bukan hanya Tuhan ada dalam keharmonisan kita, Dia pun ada di dalam konflik kita. Jadi berdoalah, minta Dia tolong kita. Nah, setelah kita selesai berkonflik, barulah kita nanti bisa berdoa bersama. Ya, jadi kalau sekarang kita akan bicarakan tentang memelihara cinta, ini kan memang ada sangat terkait dengan topik yang pertama tadi, Pak Paul ya. Jadi untuk mengatasi konflik ini kita perlu memelihara cinta itu, Pak Paul. Betul. Dan dengan memelihara cinta kita bisa mengatasi konflik ini. Betul sekali. Bagaimana, Pak Paul, dengan memelihara cinta ini? Jadi intinya adalah kita mesti mengerti bahwa cinta itu tidak bertumbuh dengan sendirinya. Nah, salah satu ketidakmengertian kita adalah tentang hal ini, Pak Gunawan. Seringkali kita berpikir, ya cinta itu akan selalu ada dan kita nggak usah berbuat apa-apa untuk memeliharanya. Enggak. Kita mesti berbuat sesuatu untuk memelihara cinta. Nah, yang pertama adalah sediakan waktu dan tenaga. Cinta hanya dapat bertahan dan bertumbuh di dalam kebersamaan. Ya, tidak heran ada begitu banyak pernikahan yang retak akibat perpisahan. Kita pun tahu betapa banyak perselingkuhan yang terjadi akibat perpisahan. Nah, kalaupun tidak sampai terjadi perceraian, acap kali yang menahannya bukanlah cinta, melainkan komitmen. Ya, jadi banyak orang akhirnya tuh pernikahannya rusak ya. Kenapa kok nggak bercerai? Ya, bukannya karena cinta lagi, tapi ya udahlah komitmen atau anak lah apa. Nah, jadi kita memang mesti menyediakan waktu dan tenaga untuk memelihara cinta. Kalau kita jarang bersama-sama dengan pasangan kita, nanti tunggu waktu, nanti akhirnya cinta kita makin kering. Ini maksudnya suami dan istri jarang bersama-sama. Atau bagaimana dengan pasangan yang tinggalnya
berjauhan karena pekerjaan atau kondisi lainnya? Kadang-kadang memang hidup itu nggak ideal ya Pak Nikolas. Jadi sebetulnya kita nggak mau berpisah, tapi kita harus berpisah karena pekerjaan. Atau ya masalahnya adalah kalau kita ini memaksa keluarga kita pindah, kita kasihan sama anak-anak sekolahnya dan sebagainya. Jadi akhirnya kita mengalah. Oke lah, saya aja yang pergi kerja karena hanya ada lowongannya di sini. Habis kalau saya nggak terima, kita nggak ada penghasilan. Nah, dalam kondisi seperti itu sudah tentu nggak apa-apa ya kita berpisah. Namun memang kita masih usahakan sekali sedapat-dapatnya dengan segera kita kumpul kembali, dan kita juga masih mengusahakan sering-sering pulang, dan waktu pulang jangan merepotkan diri dengan hal-hal lain. Jangan, kita benar-benar pulang hanya untuk bersama dengan keluarga kita. Tapi memang idealnya adalah kita nggak berpisah, sebab pada akhirnya cinta itu nggak bisa ya dipertahankan kalau akhirnya itu kita nggak tinggal lagi bersama-sama dengan pasangan kita. Ya, tapi perpisahan secara fisik, Pak Paul ya, itu akan mengakibatkan perpisahan secara emosional gitu. Dan mana yang lebih sulit untuk ditangani, perpisahan secara fisik atau secara emosional itu? Yang emosional Pak Gunawan ya, karena memang itu berkaitan dengan perasaan kita ya. Kalau memang akhirnya kita udah rasa jauh, ya meskipun tinggal bersama, tapi kok nggak ada lagi koneksi. Nah itu serius Pak Gunawan. Itu berarti memang ada masalah yang berat ya dalam pernikahan kita, sehingga kita itu udah kehilangan kasih kepada pasangan kita. Jadi walaupun kita tinggal serumah, itu sebenarnya kita juga bisa berpisah. Betul. Dan banyak yang seperti itu Pak Gunawan ya, masih dalam satu rumah tangga. Itu sebetulnya tidak ada lagi tali yang mengikat mereka, kecuali ya anak-anak atau ya janji nikah aja dah. Nasihat ya. Jadi memang perlu sekali kita ini menyediakan waktu dan tenaga. Nah ini berkaitan dengan konsep atau pengertian kita tentang cinta juga Pak Gunawan. Saya akan berikan sedikit ya masukan secara teoritis. Di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang digunakan untuk melukiskan cinta. 3 diantaranya adalah eros, phileo, dan agape. Nah kita tahu bahwa agape adalah cinta yang terluhur. Inilah cinta pada puncaknya, yaitu mencintai tanpa pamrih. Seperti inilah cinta Allah kepada kita, selalu memberi dan berkorban. Nah, phileo adalah cinta persahabatan. Kita cenderung mengasihi orang yang mempunyai banyak kesamaan dengan kita dan baik kepada kita. Sedang eros adalah cinta yang dikaitkan dengan cinta kedagingan, cinta yang bermuatan ketertarikan secara fisik, serta keinginan untuk memiliki dan menikmati. Nah, kadang kita beranggapan bahwa terpenting adalah cinta agape, dan bahwa pernikahan hanya boleh diisi oleh cinta agape. Pandangan ini keliru. Sesungguhnya di dalam pernikahan ketiga cinta ini mesti hadir, dan bahwa cinta dalam pernikahan justru dimulai dan dibangun di atas cinta eros. Kita tidak mungkin tiba pada cinta agape tanpa cinta eros atau phileo. Kita mesti memiliki ketertarikan fisik dan keinginan untuk memiliki serta menikmati pasangan sebelum pada akhirnya kita dapat mengasihinya tanpa pamrih. Nah kita pun harus memiliki cinta phileo, yakni menjadikan pasangan sebagai sahabat, karena kita menemukan kesamaan dan hal-hal yang baik pada dirinya. Kita senang bersahabat dengannya karena dia sungguh baik dan memperhatikan kita. Nah, di dalam relasi persahabatan seperti inilah, barulah cinta agape dapat bertunas. Kita mengasihi pasangan yang adalah sahabat kita. Nah, ini poinnya ya, cinta eros dan phileo menuntut waktu dan tenaga. Mustahil kita dapat menikmati satu sama lain secara fisik bila kita tidak menghabiskan waktu dan tenaga bersamanya. Dan mustahil kita bisa menjalin persahabatan jika kita tidak menghabiskan waktu dan tenaga untuk saling mengenal dan mendukung. Nah, di atas eros dan phileo yang dibangun dengan waktu dan tenaga, barulah akan lahir kasih agape. Di atas ketertarikan dan kenikmatan cinta, di atas penghargaan dan rasa syukur atas kehadiran seorang sahabat di samping kita, barulah kita memberi dan berkorban tanpa batas, alias agape. Iya. Di dalam kasih agape ini sendiri, Pak Paul, itu menuntut waktu dan tenaga kita.
jauh lebih banyak mungkin daripada yang eros dan filio tadi, Pak Pol. Tetapi kita sudah memang menyerahkan diri kita atau mengorbankan diri kita untuk terlibat di dalam hubungan pernikahan itu gitu. Betul, jadi kalau kita mau mempertahankan cinta dalam pernikahan kita memang harus terlibat. Ya, harus bicara dengan pasangan kita, harus bantu dia, harus dengarkan dia. Nah, itu semua menuntut waktu dan tenaga. Maka kalau kita mau memelihara cinta, mesti rela memberikan waktu dan tenaga itu. Dan itu diberikan secara sukarela, itu artinya memang menyadari kita dituntut untuk menyediakan waktu dan tenaga kita gitu Pak. Betul. Jadi nggak bisa tuh kita berharap cinta kita akan terus ya hidup dan membara kalau kita memang udah jarang ketemu. Ya, pagi sampai malam kita pergi, weekend kita repot, pasangan kita baru nggak repot, akhirnya kita jarang sekali bisa bicara. Nah, tinggal tunggu waktu, memang akhirnya hubungan kita retak. Kalau yang disebut storge itu apa Pak? Saya sendiri kurang begitu pasti, tapi kalau nggak salah itu berkaitan dengan keluarga Pak Gunawan. Jadi sepertinya itu kasih yang lebih berkaitan dengan saudara, ya. Ya memang itu bisa juga dimasukkan ke sini, tapi memang itu nggak terlalu beda sekali dengan filio. Jadi semua kasih itu harus ada gitu di dalam hubungan suami istri itu Pak. Betul, dan yang memang menjadi dasarnya adalah itu eros dan filio itu, betul. Tapi tujuannya untuk membentuk kasih agape itu. Betul. Dan itu dimungkinkan untuk dimiliki oleh seseorang gitu Pak. Betul, bisa Pak Gunawan. Pada akhirnya ya kita belajar mengasihi tanpa pamrih, berkorban tanpa menuntut apapun darinya. Ya bisa. Pak Paul di sini tampaknya menyediakan waktu yang cukup sangat penting dalam hal mengatasi konflik, kemudian juga memelihara cinta. Sebetulnya bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah menyediakan waktu yang cukup? Tandanya apa, Bapak? Memang bisa relatif ya Pak Nicholas, karena kan kita bisa berkata, bukankah saya sudah memberikan waktu ini, saya sudah di rumah, ya bukankah waktu teman-teman saya pergi, ya saya memilih nggak pergi karena saya ingat kamu butuh saya. Dari pasangan berkata, tapi masih kurang. Jadi memang dalam soal waktu dan tenaga ini, ya kita bisa berbeda pandang, berbeda kriteria. Karena yang diminta lebih besar daripada apa yang kita berikan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita masih berdialog dan berkata, inilah jadwal saya setiap hari atau setiap minggu. Nah, yang saya lakukan adalah waktu. Misalnya saya bisa ya, nggak pergi, saya justru akan memilih nggak pergi. Meskipun saya sebetulnya diharapkan pergi oleh perusahaan, tapi saya menolaknya karena saya memang mau bersamamu di sini. Jadi pasangan bisa melihat bahwa kita berusaha yang mengorbankan yang lain di luar demi dia atau demi anak-anak. Itu biasanya Pak Paul, kalau kita memberikan sesuatu, baik waktu maupun tenaga kita, pada saat tidak dibutuhkan, itu agak sia-sia Pak Paul. Pada saat dia tidak butuh kehadiran kita menyediakan waktu, itu penerimaan dari pihak pasangan ini agak berkurang. Lain halnya, kalau pada saat dia membutuhkan kehadiran kita, atau waktu kita, itu kita berikan. Betul. Dan ini memberikan kesan yang dalam. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi seringkali itu begini ya, kalau pas dia butuh kita nggak ada, pas dia butuh maaf saya sibuk, lama-kelamaan pasangan memang harus beradaptasi. Beradaptasi apa artinya? Beradaptasi hidup tanpa kita. Nah makin hari makin nggak butuh kita, dan berarti itu makin mengurangi keintiman. Nah itu nggak bisa nggak akan mempengaruhi cinta itu. Ya karena kalau kita menyediakan tenaga padahal tenaga kita tidak dibutuhkan, itu dianggap merepotkan malah. Iya, ya. Malah mengganggu. Betul. Nah pada akhirnya memang kalau pasangan udah terbiasa begitu, yang satu minta maaf nggak bisa repot, yang satu minta maaf nggak bisa repot, sampai satu titik akhirnya yang satu nggak minta lagi. Nah nanti itu biasanya kalau udah mulai tua, yang satunya berkata, saya mau ikut campur sekarang, saya mau ikut begini, saya mau terlibat. Yang satunya berkata, udah terlambat, saya nggak butuh kamu lagi. Ya. Lalu hal yang kedua apa Pak? Untuk memelihara cinta, kita perlu menegakkan kemakmuran dan keadilan. Yang saya maksudkan dengan menegakkan kemakmuran adalah memenuhi kebutuhan emosional pasangan secara berlimpah.
kita masuk ke dalam pernikahan membawa kebutuhan kita masing-masing, seperti kebutuhan untuk dikasihi dan diperhatikan, serta kebutuhan untuk merasa diri berharga dan berguna. Nah, bukan saja kita mesti mengakui kebutuhan ini, kita pun mesti menyadari bahwa pasangan pun mempunyai kebutuhan ini, dan bahwa kita bertanggung jawab untuk memenuhinya. Tidak ada orang yang bertanggung jawab untuk memenuhinya selain kita sendiri. Pada akhirnya, makin kita dicukupkan, makin kita menyayangi pasangan. Namun ya kita nggak boleh berhenti di situ. Kita pun harus menegakkan keadilan dalam pernikahan. Yang saya maksud dengan menegakkan keadilan adalah kita harus bersikap adil kepada pasangan. Kita harus memberi selain menerima. Kita masih memperhatikan, bukan hanya minta diperhatikan. Kita harus menghargai dan tidak hanya menuntut penghargaan. Singkat kata, kita mesti menerapkan perintah Tuhan kita Yesus, yakni apapun yang kita harapkan orang perbuat kepada kita, itulah yang kita perbuat kepada orang. Sebab ya bagaimanapun juga kita adalah manusia, dan sebagai manusia biasa kita hanya dapat mencintai di dalam kecukupan dan keadilan. Sekuat-kuatnya kita, bila kita terus memberi dan tidak menerima, pada akhirnya kita merasa letih dan mungkin marah. Kita mungkin merasa diperalat dan disia-siakan. Nah, bila itu terjadi, besar kemungkinan kita akan berhenti mencukupi kebutuhan pasangan dan cinta pun akan surut. Ya, jadi apa akibatnya sebenarnya Pak Paul? Kalau kemakmuran dan keadilan itu kita tidak bisa penuhi. Jadi kita makmur dalam pengertian kebutuhan emosional kita dipenuhi ya. Kita adil dalam pengertian bukan saja kita menuntut, kita pun mau memberi. Nah, itu adalah salah satu resep memelihara cinta, Pak Gunawan. Begitu kita nggak memenuhi kebutuhan pasangan, nah itu tuh berarti kita mulai tidak memelihara cinta. Begitu kita hanya maunya menuntut, nggak mau memberi, nah kita tuh udah mulai nggak mau memelihara cinta. Jadi cinta didirikan di atas kemakmuran dan keadilan ini. Lalu apa tandanya bahwa itu sudah terpenuhi gitu Pak Paul? Memang ini relatif Pak Gunawan. Saya harus akui ada orang yang masuk ke dalam pernikahan membawa kebutuhan yang besar. Misalkan, ya dia itu enggak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarganya, sehingga waktu dia menikah dengan kita yang dia harapkan adalah kita memberikan kasih sayang yang berlimpah kepada dia. Nah bisa jadi akhirnya kita nggak sanggup, kita capek, kita memberi terus, tapi kok kita nggak mendapatkan apa-apa. Nah, pihak yang butuh itu jangan lupa, dia juga bertugas menegaskan keadilan. Artinya apa? Dia nggak hanya menerima, dia nggak hanya berkata, saya memang butuh kasih sayang, kamu harus memberikannya. Dia juga mesti berpikir, apa itu yang saya berikan, bukan hanya saya tuntut darimu. Kalau dari pihak orang yang butuh atau haus kemakmuran itu tadi Pak Paul, tetapi tidak bisa memberikan sesuatu, maka itu terancam pernikahannya. Seringkali iya Pak Gunawan, sebab sekuat-kuatnya kita ya kita manusia ya. Kita manusia punya keterbatasan. Jadi akhirnya kalau kita terus memberi, nah kita lama-lama ya merasa capek ya, rentan sekali. Dan akhirnya tuh kita juga rentan terhadap orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Waktu ada orang lain yang kok kayaknya baik, memperhatikan kita, enak ngomong sama dia, kalau ngomong pasangan kita jadinya capek. Nah, kita mudah sekali tergoda itu. Jadi memang kita mesti menjaga atau memelihara cinta kita dengan memperhatikan prinsip kemakmuran dan keadilan ini. Memang itu harus memelihara cinta ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. Betul Pak Gunawan. Jadi saya mau adanya keseimbangan ya. Kita nggak bisa berkata kamu punya kebutuhan ya, kamu penuhi sendiri, urus sendiri. Nggak bisa. Kita menikah, berarti itu kita akan saling pikul. Beban dia, kita pikul, beban kita, dia pikul. Memang dalam kenyataannya, saya harus mengakui, seringkali beban itu nggak sama beratnya. Ada yang bawa beban lebih berat daripada pasangannya. Nah, itu adalah ya kenyataan yang kita harus terima. Kita nggak bisa tuh kalau mau menikah sama orang, timang-timang ukur-ukur, pokoknya masih persis sama. Bebannya aku pikul dari kamu dan beban yang kamu pikul dari aku harus persis sama.
Kalau nggak sama kita nggak mau, ya nggak bisa begitu. Kita bertumbuh sebagai anak Tuhan lewat pengorbanan. Nah jadi memang kita mesti menyadari masing-masing punya kebutuhan dan kita mesti berusaha memenuhi kebutuhan itu. Itu tanggung jawab kita. Jadi nggak benar kalau seorang berkata, ini bukan urusan saya. Dia punya kebutuhan dikasih yang begitu besar, masa saya harus penuhi? Itu kan gara-gara dulu dia kurang dikasihi atau dia kurang percaya diri karena dulu nggak pernah dihargai oleh orang tuanya atau lingkungannya. Masa sekarang saya harus menghargai dia? Kan bukan urusan saya. Terbalik, urusan kita. Karena begitu kita menikah, memang persoalan pasangan kita menjadi persoalan kita. Kebutuhan dia, tanggung jawab kita juga untuk memenuhinya. Tapi pada saat yang sama, saya juga mau mengingatkan, tegakkan prinsip keadilan. Yang meminta, jangan lupa untuk memberi. Jadi selain komunikasi yang baik, juga diperlukan keberanian untuk terbuka, mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan masing-masing. Nah, saya suka kata keberanian yang Pak Nicholas tadi katakan, sebab memang perlu keberaniannya untuk mengakui inilah kebutuhan saya. Dan satu lagi yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Sangat sukar sekali mengakui kebutuhan kita, karena kita ini merasa gengsi. Kita ini merasa dirinya itu mengemis. Dan kita nggak mau melihat diri kita sebagai pengemis, apalagi dilihat oleh pasangan sebagai pengemis. Jadi seringkali akhirnya dalam pernikahan itu kita nggak berani minta. Yang kita lakukan akhirnya menuntut. Jadi salah satu cara untuk menilai pernikahan ini masih sehat atau nggak sehat adalah dari hal kecil seperti ini, Pak Nicholas. Selama masih saling meminta, itu masih sebetulnya sehat. Kalau udah saling menuntut, berarti pernikahan itu memang udah memburuk. Begitu. Nah, ada orang yang nggak mau minta, hanya maunya menuntut. Karena gengsi. Ya, daripada dia harus kayaknya kok direndahkan, dia meminta. Jadi nuntut aja, nggak bisa nggak, pernikahan itu akan buruk. Tapi bedanya meminta dan menuntut itu kan tipis sekali gitu, Bapak. Kadang-kadang kita nggak, awalnya sih meminta itu. Ya. Tapi lama-lama jadi tuntutan ini. Ya. Memang bisa jadi kenapa kita lama-lama menuntut, karena pasangan nggak mendengarkan kita, ya, nggak menggubris. Iya. Jadi akhirnya kita seolah tuh mau gedor-gedor pintu lah supaya dia dengarkan kita. Tapi ya memang sebaiknya kita meminta, bagaimanapun juga kita meminta. Meminta artinya adalah mengakui ini kebutuhan saya. Dan meminta juga seolah-olah berkata, ya saya nggak akan memaksa kamu. Jadi sedapat-dapatnya yang kamu berikan kepada saya secara sukarela. Ya, seringkali kan kita menganggap pasangan kita itu sudah tahu apa kebutuhan saya gitu loh, Bapak. Jadi kita tidak perlu minta. Kalau minta ya nanti itu kebablas jadi menuntut itu tadi gitu. Ya, memang nggak salah ya kita beranggapan bahwa seharusnya kamu kenal saya, kamu tahu kebutuhan saya, itu nggak salah. Sebab ya kita kan hidup bersama, jadi nggak apa-apa kita berharap begitu. Tapi juga kita mesti menyadari, terutama di awal-awal pernikahan, kita masih saling belajar. Nggak selalu pasangan itu ingat. Dia mungkin tahu, tapi dia nggak selalu ingat. Ini adalah kebutuhan kita. Jangan sampai lupa. Nah, kadang-kadang ya dia lupa, nah kita perlu ingatkan. Bukan dengan nada marah, tapi ya dengan nada ya mohonlah ingat ya sampai lupa. Ini kebutuhan saya. Iya. Hal yang ketiga loh. Ketiga dan terakhir adalah untuk memelihara cinta, hiduplah kudus dan benar. Tidak ada orang yang lebih indah dan agung daripada orang yang rohani. Orang yang hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan dan hidupnya penuh dengan kasih Allah. Berhadapan dengan orang seperti itu tidak bisa tidak hati kita bergetar dan takjub. Seakan-akan kita berjumpa dengan Allah sendiri. Bayangkan bila orang itu adalah suami atau istri kita. Nah, cinta bertumbuh di atas hormat dan kagum. Dan tidak ada yang lebih menggugah hormat dan kagum selain dari hidup yang kudus dan benar. Jadi, jika kita menginginkan pasangan untuk menghormati dan mengagumi kita, dan akhirnya mencintai kita, nah hiduplah kudus dan benar di hadapan Tuhan dan manusia. Jadilah orang yang bukan hanya membaca Alkitab, tapi juga menjalankannya. Jadilah orang yang bukan hanya berdoa, tetapi juga hidup di hadirat Allah setiap saat. Jadilah orang yang bukan hanya beriman, tetapi juga berkasihan. Iya.
Pengertiannya hidup benar ini dalam arti kata apa, Pak? Menjauh dari dosa, Pak Gunawan. Ya, jadi kita itu memang mau melakukan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang berdosa. Jadi kudus dan benar artinya jauh dari dosa, dekat dengan Tuhan, tidak melakukan yang Tuhan larang, tapi melakukan yang Tuhan inginkan. Keseimbangan antara kudus dan benar ini. Ya, tetapi itu kan tidak semata-mata dari kekuatan kita sendiri gitu, Bapak. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam dirinya kan akan kesulitan melakukan hal itu. Betul, untuk kita bisa melakukan yang Tuhan kehendaki, sudah tentu kita membutuhkan kuasa Tuhan. Ya, kita masih mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kecenderungan kita adalah berbuat dosa, maka ya kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita hidup kudus dan benar. Iya. Bapak, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada satu bagian Alkitab yang bisa menguatkan pembicaraan ini, Bapak. Suatu ditanya oleh seorang ahli Taurat, "Guru, hukum manakah yang terutama adalah hukum Taurat?" Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini dicatat di Matius 22, 35-40. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita. Sudah tentu termasuk dan terutama adalah mengasihi suami dan istri kita. Dan itu dimulai dan harus dimulai dengan mengasihi Tuhan Allah terlebih dahulu. Ya, jadi awal dari memelihara cinta ini harus kasih kita kepada Tuhan itu harus jelas dulu, Bapak ya. Baru kita bisa mengasihi sesama kita, terutama pasangan kita. Betul. Baik, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara cinta yang merupakan bagian dari topik mencintai sampai mati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.